Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukli Zainal Fajri, NIM 7211419060 dari Universitas Negeri Semarang. Dan pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang proyek 1 dan proyek 2. Yang pertama ada proyek 1, yaitu keahlian teknologi sehari-hari dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, langsung saja. Yang pertama ada proyek 1 di sini. Sistem operasi itu sendiri adalah sebuah perangkat lunak, sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti program-program pengolahan kata dan peramban web. Berikutnya adalah macam-macam sistem operasi. Terdapat 3 macam sistem. Yang pertama adalah Microsoft Windows, yaitu sistem operasi yang paling populer untuk mikrokomputer. Yang kedua ada Unix, yaitu dengan ciri-ciri bebas diduplikasi, digunakan dan diperbaiki siapa saja dan gratis. Dan yang terakhir ada Mac OS, yang bebas diduplikasi, digunakan dan diperbaiki siapa saja, namun tidak diberikan secara cuma-cuma atau berbayar. Kemudian ada pembaharuan Windows. Nah, tujuan dari pembaharuan Windows itu sendiri adalah menyempurnakan program dari sistem operasi untuk menghindari layar biru atau blue screen, crash program, kompatibilitas akses program dengan pihak Microsoft ataupun program lain. Dan yang terakhir adalah security atau keamanan, yang sebelumnya terdapat bug atau celah yang dapat menjadikan data dengan mudah disusupi oleh virus, trojan ataupun malware yang terselip dengan tidak sengaja saat Anda berselancar di internet. Nah, kemudian ada peranti lunak aplikasi. Nah, hampir semua manajemen atau profesional sistem informasi sering memikirkan mengenai peranti lunak pada mikrokomputer. Nah, beberapa mengenai program komputer di bagian server dan mainframe. Hal ini dikarenakan organisasi lebih dominan memiliki jaringan yang terhubung dengan komputer mikro di tiap organisasi, sehingga baik virus maupun ancaman dapat menyebar ke seluruh organisasi dengan aman dan cepat. Kemudian identifikasi dan melacak perubahan. Nah, untuk memantau perubahan dalam dokumen Word itu dapat dilakukan dengan cara klik review, kemudian pilih track change. Nah, untuk menentukan versi Word yang sedang digunakan, klik file, lalu di bagian help klik help. Kemudian untuk pembaruan itu sendiri adalah rata-rata pembaruan aplikasi akan meningkatkan efisiensi operasional sistem tersebut, aplikasi tersebut. Nah, akan tetapi beberapa pembaruan tidak diiringi pembaruan keamanan untuk sistem operasi. Kebanyakan orang tidak memperbarui peranti lunak aplikasi mereka dan mengandalkan pembaruan sistem operasi untuk mengatasi masalah. Perlindungan kata sandi. Nah, proteksi kata sandi dapat dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, melindungi lembar kerja, Excel, dokumen Word, dan presentasi PowerPoint ketika sedang disertakan di email untuk menghindari jatuhnya kepada tangan yang salah satu yang salah atau dicuri. Kemudian melindungi lembar kerja Excel, dokumen Word, dan presentasi PowerPoint dari modifikasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak diberikan otoritas oleh pemilik. Nah, cara melindungi dokumen itu dengan cara klik menu file, lalu pilih info. Di situ ada protect dokumen, kalian pilih protect dokumen, lalu pilih encryption with password, lalu masukkan kata sandi. Lalu yang terakhir adalah konfirmasi dan klik OK. Berikutnya ada virus dan spyware. Spyware itu tidak bersifat berbahaya karena tidak dikirimkan ke komputer untuk menghentikan kerjanya atau untuk mencuri informasi sensitif, namun bisa memperlambat kinerja komputer jika aplikasi spyware pada komputer terlalu banyak. Nah, yang kedua ada virus yang bersifat berbahaya karena dikirimkan ke komputer untuk menghentikan kerjanya atau untuk mencuri informasi yang sensitif. Berikutnya ada ancaman dan hoax. Nah, organisasi ternama berusaha keras untuk menjaga agar virus tidak tersebar ke web mereka. Pengguna tidak akan menerima link dari organisasi ternama yang berisikan link untuk memperbarui sistem operasi ataupun menanyakan informasi atau destinasi pengguna. Jika hal ini terjadi, maka tentunya ini adalah hoax. Kemudian ada email atau electronic mail. Melewati banyak server di perjalanannya dari pengirim ke penerima, dan sebagian besar dari server ini dibuat cadangannya berulang kali sehingga menyimpan catatan komunikasi email yang sangat panjang. Berikutnya adalah di proyek 2.
di mana web HTML menggunakan Microsoft Front Page. Nah, membuat dokumen front page itu dapat dilakukan dengan klik tombol Start, kemudian pilih All Program, klik 2 kali pada Microsoft Front Page. Maka akan menampilkan tampilan utama Microsoft Front Page. Kemudian yang kedua adalah gantilah judul proyek dengan klik File, kemudian Save As. Berikutnya adalah Note. Nah, font yang diketik menggunakan font Times New Roman. Ukuran karakter yang diketik adalah 12 poin. Berikutnya adalah ketik Universitas Bizja dengan font 5, 18 poin dengan klik format paragraf, kemudian pilih center. Langkah pertama, ketik location, kemudian pilih format, lalu pilih paragraf dan alignment, dan buatlah paragraf terjajar ke kiri. Langkah kedua adalah klik enter, pilih menu bullets, kemudian ketik commuter parking lot, recreation center, lalu pilih 101 North Main Street. Pilih menu table, insert table, dan kemudian isi kolom row 4 dan kolom 4. Dan yang terakhir adalah klik OK. Berikutnya adalah tampilan table pada layar monitor dan istilah table sesuai perintah yang ada. Pilih menu langkah-langkahnya. Kalian bisa ikuti dengan cara pilih menu insert, picture, lalu klik art. Pilih gambar yang Anda punya sesuai dengan tema atau enter, kemudian pilih enter. Kemudian ketik why order from us. Langkah kedua, enter, kemudian pilih numbering, kemudian ketik it is the best pizza you ever taste. Our price are great dan fast delivery. Kemudian yang terakhir adalah ketik enter, kemudian pilih menu insert, lalu pilih hyperlink, pilih email address, kemudian isi teks to display dengan contact us, kemudian email address dengan email yang kalian punya, lalu klik subject dengan Universitas Bizja, pilih OK. Itu adalah contoh. Kemudian muncul bendera warna biru di depan huruf U pada kata Universitas Bizja. Nah, pilih menu insert, hyperlink, kemudian pilih place in the document, isi text to display dengan link to my school, lalu klik OK. Berikutnya adalah pilih menu insert, lalu hyperlink, kemudian pilih place in the document dan isi text to display dengan go to top of page, lalu pilih beginning dan OK. Nah, kelebihan dari front page itu sendiri lebih cepat, menghemat biaya pekerjaan karyawan, dan terakhir adalah dalam membuat halaman web lebih mudah menggunakan front page. Nah, untuk kekurangannya sendiri, kelemahannya adalah kode HTML yang diproses oleh browser internet yang dihasilkan tidak efisien. Menggunakannya terlalu sulit, komputer dan perangkat lunak harus di-download untuk mencari aplikasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya karena waktunya terbatas. Mohon maaf apabila dalam menjelaskan ada perkataan yang kurang jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.